Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang saat ini trennya masih oke, walaupun IHSG trennya sudah mulai bergerak turun. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Avia. Saham Avia hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke harga 825. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini memang Avia masih bergerak sideways, karena memang masih gagal break resisten kuatnya di 830. Bisa kita lihat, April tahun ini Avia mencoba break harga 830, gagal break, turun kembali di bawah garis EMA 50. Dalam beberapa minggu terakhir ini berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Dan bisa kita lihat saat itu juga beberapa kali mencoba naik di atas harga 830, Avia memang masih gagal break. Tapi secara tren saat ini bisa kita lihat Avia trennya mulai bagus kembali setelah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 790. Dan garis MACD saat ini juga masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Dan asing jika kita lihat masih terus akumulasi saham Avia ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, Avia menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, hold saja Avia untuk tren yang lebih lama. Apabila teman-teman mau trading jangka pendek, bisa take profit apabila terlihat Avia dalam satu minggu ke depan masih gagal naik melewati harga 830 sampai 850 ini. Jadi apabila minggu depan Avia masih mencoba untuk break resisten ini, ternyata masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 800 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Kalbe. Kalbe hari Jumat kemarin juga naik 1% lebih ke harga 1685. Dan secara tren juga bisa kita lihat Kalbe saat ini masih bagus trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan terlihat resisten kuat saat ini di harga 1700. Sebelumnya Kalbe berada di sekitar garis EMA 50, satu berhasil naik lumayan tinggi pada tanggal 23 Juni mendekati harga 1700. Satu dalam beberapa hari terakhir ini mencoba untuk naik di atas harga 1700, gagal break dan saat ini mulai melemah. Tapi secara tren Kalbe saat ini masih bisa di hold. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1635 dan garis EMA 150 di harga 1605. Jadi sampai saat ini garis EMA 150 masih kuat menahan penurunan dari saham Kalbe ini. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dari data yang kita dapat, Kalbe masih ada akumulasi pada kenaikan 1% lebih kemarin. Tapi asing terlihat satu minggu terakhir ini sudah mulai keluar dari saham Kalbe dan sudah mulai melakukan take profit. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Kalbe masih ada potensi untuk mencoba naik kembali mengatas harga 1700. Apabila memang masih gagal break, hati-hati, Kalbe masih ada potensi untuk sideways dan turun menuju harga 1650. Jadi apabila teman-teman mau beli saham Kalbe, saat ini sebaiknya wait and see dulu. Karena saat ini dekat dengan resisten. Teman-teman bisa buy on breakout apabila berhasil beli di harga 1700, tapi menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai 1650 untuk entry-nya. Dan berikutnya Cepin hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 5925 dan malah sempat turun menyentuh garis EMA 150 di harga 5650. Tapi pada saat penutupan masih bisa bangkit kembali. Dan secara tren jika kita lihat, Cepin saat ini trennya sebenarnya masih bergerak uptrend. Dan saat ini masih mencoba untuk break resisten di 6000. Dan untuk garis EMA 150 masih berupa support dan garis EMA 50 pun yang saat ini di harga 5375 masih berupa support. Jadi untuk saham Cepin menurut saya trennya saat ini masih bagus. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat break garis EMA 50 ini, Cepin menurut saya masih bisa di hold. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 sudah mulai mengarah ke atas. Apabila dalam beberapa hari ke depan garis EMA 50 berhasil berpotongan dengan garis EMA 150 dan mengarah ke atas, menurut saya Cepin trennya akan lebih baik lagi. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik.
Dan dari data broker summary, bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih terus distribusi saham CPIN ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, menurut saya wait and see dulu, bisa tunggu kembali di garis EMA 150 atau harga 5.800 untuk entry-nya. Atau juga bisa buy on breakout apabila berhasil break dari harga 6.000 dengan target jangka pendek di 6.300. Karena saat ini CPIN trennya menurut saya masih oke. Dan untuk temannya saya akan kasih lihat sedikit JPFA. Saat ini trennya memang masih belum bagus, tapi menurut saya masih bisa dipantau. Apabila berhasil break garis EMA 150, trennya juga menurut saya akan membaik kembali dengan target jangka pendek di 1.650 sampai harga 1.700. Tapi JPFA saat ini trennya masih belum bagus. Karena apabila masih gagal break garis EMA 150, JPFA masih ada potensi turun kembali mengetes support di EMA 50 ini. Jadi beda dengan CPIN yang saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi menarik untuk dipantau untuk JPFA karena CPIN juga bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 150 masih lanjut naik ke 6.000. Terakhir UMVR bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini memang trennya bergerak sideways karena memang masih kesulitan untuk break resisten psikologisnya di harga 5.000. Tapi secara tren UMVR juga saat ini trennya masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk support terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 4.680. Jadi setelah gagal break dari harga 5.000, setiap kali menyentuh target harga ini pun UMVR masih bisa bangkit kembali. Sehingga trennya saat ini bergerak sideways. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat masih terus akumulasi saham UMVR ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat UMVR masih ada potensi untuk mencoba break harga 5.000. Karena secara tren masih bagus dan masih ada akumulasi, UMVR menurut saya masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar support 4.680 sampai harga 4.700 untuk entry-nya. Dengan target jangka pendek di harga 5.000 apabila memang masih gagal break. Teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.